kajian kita di subuh ini sampai ke surat Al-A'raf ayat 196 198. Tadi ada sosok satu orang yang disebut oleh penulis tafsir ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz yang terkenal adil itu. Coba kita gali lebih jauh lagi bagaimana sepak terjang beliau itu. Beliau adalah seorang pemimpin kelas dunia. Siapa orang tuanya, siapa ayahnya, siapa ibunya, keturunan dari siapa beliau ini. Beliau adalah masih cicit dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berawal Umar bin Khattab adalah seorang Amirul Mukminin ketika beliau menjadi penguasa di Madinah Al-Munawwarah. Beliau membuat satu aturan bahwa para penjual susu di seluruh negeri ini tidak boleh mencampur perasan susu kambing dengan air. Jadi susu-susu yang dijual oleh warga masyarakat itu harus susu asli. Kemudian Umar punya kebiasaan yang disebut dengan ashabil lail, itu ronda malam. Umar itu sering membawa karung berisi gandum dipikul di punggungnya, masuk kampung keluar kampung, turun ke bawah. Jangan sampai ada warganya yang mati kelaparan. Kalau ada satu orang mati kelaparan, maka Umar bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. Jangankan manusia, kalau ada satu ekor keledai yang mati di tepi sungai Nil, maka Umar akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Umar itu sering hampir tiap malam selalu keluar untuk mendeteksi, melacak mungkin ada warga yang kelaparan itu. Lalu sesampai di satu kampung namanya kampung Bani Hilaliyah. Bani Hilal itu ada dialog antara seorang ibu penjual susu dengan putrinya. Seorang ibu penjual susu mengatakan, ala tumazzakina labanaki faqad asbahti. Sudahkah kamu campur susu, perasan susu kambing dengan air? Lakot asq ini sudah masuk waktu subuh. Lakot amadzaqan nas, semua orang sudah mencampurnya. Lalu sang putri mengatakan, naha Amirul Mukminin anil mazki. Bukankah Amirul Mukminin telah melarang para penjual susu untuk mencampur susunya dengan air? Tidak apa-apa, kata sang ibu. Amirul Mukminin tidak akan tahu. Amirul Mukminin la ya'lam. Lalu dijawab lagi oleh sang putri, kalau Amirul Mukminin la ya'lam, in kana Amirul Mukminin la ya'lam wa rabbu Amirul Mukminin la ya'lam. Kalau Amirul Mukminin tidak tahu, maka Tuhannya Amirul Mukminin Allah Subhanahu wa taala tahu. Ma kuntu la af'aluh. Wahai ibu, aku tidak akan mau untuk mencampur hal itu. Ini dialog antara ibu dan penjual susu terdengar oleh Umar bin Khattab dari balik tabirnya itu, dari balik rumahnya itu. Kemudian waktu itu, ini bagus ini. Putri yang jujur, yang amanah, pantas untuk diambil sebagai menantu. Akhirnya Umar segera pulang ke Madinah karena Umar itu menjadi imam di Masjid Nabawi sebelum waktu subuh. Kemudian setelah subuh mengimami sholat subuh, beliau panggil putranya yang namanya Asim bin Umar bin Khattab. Siapa Asim? Asim ini adalah salah satu dari 13 putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari seorang pernikahan Umar bin Khattab dengan Asim, dengan Jamilah binti Asim binti Jarwal ya. Lahirlah seorang anak namanya Jamilah itu. Kemudian perkawinan Asim dengan putri penjual susu namanya Jariyah Al-Hilaliyah, lahirlah seorang anak ya namanya Jamilah. Jadi dikasih nama seperti nama neneknya dari jalur ibunya itu. Kemudian Jamilah ini nanti dilamar oleh seorang gubernur Mesir namanya Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Pernikahan antara Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam dengan Jamilah ini, lahirlah seorang anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau inilah
yang nanti menjadi Amirul Mukminin, penguasa nomor 1 di Damaskus, ibu kota Syria, dari Bani Umayyah yang terkenal adil dan luar biasa itu. Sekiranya Khulafaur Rasyidin ada 5, maka yang kelima pantas diduduki oleh ini Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kemudian seperti apa ketika beliau memimpin itu? Dia dalam tempo 2 tahun lebih mampu menciptakan rasa keadilan, kemakmuran, ketenangan di masyarakat ya. Pada waktu itu tidak ada satu masyarakat yang miskin-miskin, Pak. Sampai uang zakat itu tidak sulit dibagikan di kota Damaskus. Akhirnya uang zakat itu dilarikan ke Afrika untuk membebaskan budak-budak. Itu pada tahun 101 Hijrah. Maka dari itu pada tahun 100 sudah tidak ada perbudakan di dalam Islam. Lalu dia bisa menciptakan kemakmuran. Seperti apa? Digambarkan begini. Pada masa beliau itu menjadi Amirul Mukminin, itu para peternak kambing tidak ada satu ekor pun yang diterkam oleh serigala-serigala padang pasir. Kenapa? Karena antara manusia, hewan dan tanaman bersinergi dalam hidup dan kehidupan. Kemudian gandum yang dihasilkan pada waktu itu besarnya seperti jari-jari manusia. Dan ini jari-jari gandum ini yang sudah menjadi fosil tersimpan di Museum Madrid, Spanyol. Ketika diteliti oleh para paleoantropolog, ini pernah ada pada masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu. Kemudian pada waktu itu dia penguasa sebelumnya itu pengawal kota 200 tentara ya, 200. Pada waktu beliau dipecati semua, diambil satu karena negerinya sudah aman, tidak ada perampokan, tidak ada penodongan, tidak ada demo macam-macam. Kemudian pengawal istana diambil satu orang saja. Karena itu, kemudian ayyuhal ikhwah, itu yang menarik lagi, detik-detik waktu beliau wafat itu. Beliau sakit, ketika sakit itu semua keluarganya datang ya, memenuhi ruangan. Termasuk wazir menteri-menteri yang berdatangan. Akhirnya penuh ruangan itu. Lalu apa yang terjadi? Beliau mengatakan begini, ini detik-detik terakhirnya itu, marhaban bihadhil wujuh laisa biwujuhi insanin wala janin. Selamat datang wahai wajah-wajah manusia, wajah-wajah yang mulia. Ini bukan wajah-wajah jin dan bukan wajah-wajah manusia. Lalu wajah siapa itu? Itu wajah malaikat, Pak. Wajah malaikat datang. Itulah, lalu beliau membacakan satu ayat, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Ini surat Al-Qasas 83 yang artinya tilkad darul akhirah. Itulah kampung akhirat. Kami jadikan kampung akhirat, disediakan kampung akhirat itu bagi orang-orang yang tidak berlaku zalim, bagi orang-orang yang berbuat adil di muka bumi dan tidak membuat kerusakan. Itulah detik terakhir. Setelah itu beliau menghembuskan napas untuk selama-lamanya. Kemudian ketika sakit itu ada 2 orang yang tersisa karena semua ruangan dikosongkan. Ukhruju anni, keluar kalian semua, Dua orang, satu namanya Fatimah binti Umar bin Abdul Aziz, yang kedua Maslamah binti Umar, 2 bersaudara ini yang tersisa. Ketika pakaiannya itu hanya 2, saudara-saudara. Mengapa enggak kamu ganti pakaiannya? Iya, pakaiannya dijemur, sedang dijemur. Hanya tersisa 1. Ini loh orang yang terkenal warok dan zuhud. Dan parfumnya itu kalau berjalan tercium kemana? Luar biasa. Ini sosok yang luar biasa, penguasa kelas dunia. Itu berasal dari keturunan orang yang baik ya, dari putri penjual susu. Jadi Umar memilih mantu itu bukan dari kalangan konglomerat, kalangan orang-orang kaya, tapi yang dilihat adalah nilai-nilai agama yang melekat. Karena apa? Sesuai dengan pesan Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu illa an takuna fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Apabila datang kepada kamu seorang yang kamu ridhoi agamanya, nikahkan dia, kecuali bila kamu
khawatir akan terjadi kerusakan di muka bumi ya. Wa fasadun kabir, kerusakan di muka bumi. Jadi ini luar biasa, yang ditekankan adalah nilai agama, karena nilai agama terbawa terus, apalagi seorang ibu, calon ibu ini betul-betul harus betul-betul al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pertama kali yang mendidik anak menjadi soleh atau soleha, yang bisa mengajarkan ngaji pertama kali, yang memperkenalkan huruf hijaiyah harus seorang ibu. Karena dari ibu inilah yang jujur, yang amanah, itu luar biasa. Ini satu pelajaran yang berarti untuk kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waktu. Aku ma tasma'una, hadanallahu wa iyyakum, alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.